Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khotbidin azanallahu iyyakum. Setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon taufik kepadanya untuk memahamkan kita tentang perkara agama kita, karena dengan memahami perkara agama maka kita bisa menjalankan agama kita dengan baik dan benar. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang berusaha akan tetapi tidak sampai kepada hasil yang diinginkan. Amilatun nasibah. Usahanya keras, tapi yang didapatkan hanya penyesalan karena tidak benar dalam menjalankan agamanya. Maka kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaan terhadap apa-apa yang kita amalkan. Insyaallah ta'ala, sebagaimana yang ada di depan antum, ya, ada materi yang coba kita susun tentang sunnah dan bid'ah. Kita beri judul sunnah versus bid'ah. Perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita pahami agar kita bisa menata langkah kita ke depan. Dalam beragama. Hafiz. Baik, karena waktu kita sempit, ikhwan, ya, kita masuk saja langsung ke bab yang pertama. Yang di atas saja. Bab pertama kita beri judul pengertian sunnah dan bid'ah. Sunnah secara bahasa berarti jalan yang ditempuh atau yang diikuti. Pengertian sunnah dari sisi bahasa ini bisa memiliki makna yang serupa dengan bid'ah. Nah, ini antum harus paham ya, kawan, ya. Karena disinilah permainan para ahlul bid'ah. Jadi pengertian sunnah dari sisi bahasa, ingat bahwa setiap para ulama memberikan definisi terhadap suatu istilah, maka pasti dimulai dengan pengertian dari sisi bahasa yang pertama. Setelah itu baru sisi istilah. Ya, sisi istilah. Ada sisi istilah, ada sisi istilah syar'i terkadang sisi istilah syar'i saja. Ya. Nah, dari sisi bahasa, pengertian sunnah itu sama dengan pengertian bid'ah. Artinya apa? Yang memulai sesuatu yang diikuti setelahnya. Ya. Makanya kata Rasulullah, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang memulai di dalam Islam satu sunnah yang hasanah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Kan? Barang siapa yang memulai dalam Islam satu sunnah yang sayyi'ah. Apa sunnah maksudnya? Jalan yang ditempuh, yang diikuti. Ya. Jadi ada seseorang yang memulai kemudian diikuti oleh orang yang lainnya, itu namanya sunnah. Apakah dia baik atau dia jelek? Nah,
Jadi bid'ah itu termasuk sunnah, tapi dia sunnah yang jelek. Sehingga untuk keluar dari situ kita harus pahami bahwa setiap yang dimaksud oleh para ulama kita yang disebutkan dalam penjelasan mereka tentang bid'ah, maka yang dimaksud adalah bid'ah secara istilah syar'i, bukan secara bahasa. Di sini kita nukilkan perkataannya Muhammad bin Husain Al-Ghazali yang beliau kutip dari Al-Misbah Al-Munir, bahwa sunnah berarti jalan atau cara, baik atau buruk. Ini secara bahasa ya, baik atau buruk, seperti yang kita jelaskan tadi. Maka setiap orang yang memulai sesuatu yang diamalkan oleh suatu kaum, dia memulai sesuatu, kemudian ada yang melanjutkannya, ada yang mengikutinya, maka itu disebut bid'ah. Ya. Oleh karenanya wajib difahami oleh pembaca bahwa bid'ah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bid'ah secara istilah. Ya, jadi yang kita bahas ini bid'ah secara istilah, bukan secara bahasa saja. Istilah sunnah bagi para ulama fikih bermakna perkara yang diperintahkan dalam syariat. Nah, ini kita masuk ke pengertian sunnah secara istilah. Istilah sunnah bagi para ulama fikih bermakna perkara yang diperintahkan dalam syariat, namun tidak sampai pada derajat wajib, disebabkan adanya dalil lain yang memalingkannya dari hukum wajib atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada penjelasan akan wajibnya perbuatan tersebut. Jadi terkadang dalam satu peristiwa Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, ya, memerintahkan sesuatu. Tetapi dan kita ingat, ya, sesuatu yang diperintahkan asalnya adalah wajib. Kalau sesuatu itu diperintahkan maka asalnya dia wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkan dia dari hukum yang wajib. Ya, kecuali ada dalil lain yang memalingkan dia dari hukum wajib. Sehingga kalau ada dalil lain yang memalingkan dia dari hukum wajib, ya, maka derajatnya turun menjadi perkara sunnah. Atau sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara berulang-ulang, tapi tidak ada keterangan bahwa hal itu wajib. Ya, tidak ada dari ucapan Nabi yang mengatakan itu wajib, maka ini bisa menjadi sunnah. Ya. Atau tidak ada indikasi yang mengindikasikan bahwa itu wajib, maka ini menjadi sunnah. Nah, sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah yang kalau istilah kita apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini salah satu dari hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah ada berapa? Ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Maka sunnah dalam istilah yang kita sebutkan tadi adalah salah satu di antara 5 hukum ini, dan bukan ini yang menjadi pembahasan kita. Bukan ini yang menjadi pembahasan kita. Baik. Selanjutnya para ulama hadis menerjemahkan kata as-sunnah sebagai segala hal yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan serta sifat Rasulullah secara ciri-ciri fisik dan akhlaknya. Sunnah dengan pengertian inilah yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini, ya, dalam daurah kita kali ini. Imam Ahmad berkata, as-sunnah bagi kami adalah athar. Athar itu arti makna asalnya adalah jejak. Nah, maksudnya apa? Ajarannya Rasulullah SAW. Syekh Rabi Al-Madkhali berkata bahwa as-sunnah adalah perkataan-perkataan Rasulullah, perbuatan-perbuatannya, ketetapan-ketetapannya, manhaj serta akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah lawan dari bid'ah.
Baik, sunnah dengan makna syar'i ini apa namanya? Perkataan Syekh Muhammad bin Husain Al-Jizani, beliau berkata, sunnah dengan makna syar'i merupakan lawan dari bid'ah. Sekali lagi, ya ikhwan, perhatikan kata makna syar'i. Ya, tadi ada makna bahasa, ada makna syar'i. Dan ahlul bid'ah biasanya main di mana? Di istilah-istilah atau di makna-makna bahasa. Sunnah dengan makna syar'i merupakan lawan dari bid'ah dalam makna syar'i. Di mana sunnah adalah istilah syar'i. Di mana sunnah dalam istilah syar'i adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Perhatikan ya. Ada apa kata? Dan para sahabatnya. Ya. Sementara bid'ah adalah jalan yang menyelisihi jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik. Kita masuk ke pengertian bid'ah. Seorang muslim selayaknya mampu untuk membedakan ini. Antum perhatikan dengan baik perkataan Syekhul Islam bin Taimiyah. Seorang muslim selayaknya mampu untuk membedakan antara sunnah dan bid'ah. Wajib. Ya, seorang muslim wajib untuk bisa membedakan mana perkara sunnah dan mana perkara bid'ah, agar tidak terjatuh ke dalamnya dan juga tidak berlebih-lebihan dalam mensikapi sesuatu sebagai bid'ah. Jadi ada 3 kelompok dalam menyikapi bid'ah. Ada yang tahawun, ya, meremehkan persoalan bid'ah sehingga mereka terjatuh ke dalam persoalan bid'ah. Dia remehkan, bergampangan dalam masalah bid'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, lawannya orang yang berlebih-lebihan dalam masalah bid'ah sehingga yang bukan bid'ah adalah bid'ah. Ya, yang bukan bid'ah adalah bid'ah. Kenapa? Karena berlebih-lebihan dalam masalah bid'ah. Dan yang ketiga adalah yang diinginkan pertengahan. Dia paham mana bid'ah, mana sunnah, mana batasan-batasannya, sehingga dia tidak bergampangan dalam masalah bid'ah. Dia mensikapi bid'ah sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mensikapinya dan para sahabatnya, dan dia juga tidak berlebih-lebihan dalam masalah bid'ah. Inilah yang diinginkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, akan tetapi yang terpenting dalam bab ini adalah membedakan antara sunnah dan bid'ah. Ya, membedakan antara sunnah dan bid'ah. Sunnah adalah yang diperintahkan oleh syariat. Ini pengertian secara mudah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Sunnah adalah yang diperintahkan oleh syariat, dan bid'ah itu tidak disyariatkan dalam agama. Ini gampang sekali. Ya, di sunnah diperintahkan, ada dalilnya, ada sebenarnya, ada dasarnya. Bid'ah tidak ada. Banyak terjadi keguncangan di kalangan manusia dalam hal ini, dalam masalah pokok dan cabangnya. Ya, jadi ada yang kita kenal dengan masalah usul, ada namanya masalah furu'. Ya, masalah-masalah pokok, masalah-masalah cabang. Di mana setiap kelompok merasa jalan yang mereka tempuh adalah sunnah dan metode orang yang menyelisihi mereka adalah bid'ah. Ini orang yang berlebih-lebihan dalam bid'ah. Ya, orang-orang yang berlebihan dalam bid'ah. Dan metode orang yang menyelisihinya adalah bid'ah. Terkadang ya, satu kelompok menganggap amalan mereka sebagai sunnah, sehingga yang menyelisihi mereka bid'ah, ya kan? Contoh, jamaah tabligh, jamaah tabligh. Ini lagi. Ya, mereka punya beberapa amalan. Di antaranya khuruj 3 hari, 7 hari, ya, 40 hari
4 bulan yang mereka sebut sebagai sedekah umur. Ya kan? Sedekah umur 1 minggu, sedekah umur 1 bulan, sedekah umur 1 tahun, dan sedekah umur seumur hidup. Nah, nanti kita bahas ini dalam pembahasan bid'ah idhafi. Nah, nanti pembagian bid'ah ini masuk dalam bid'ah idhafi. Tahu tidak ada saudara-saudara yang dimuliakan Allah? Ya. Mereka menganggap orang yang tidak khuruj tidak beriman atau tidak sempurna keimanannya selama belum khuruj. Iya atau tidak? Ya. Pelaku bid'ah. Yang tidak khuruj bid'ah. Iya kan? Nah, antum lihat orang yang melakukan perayaan Maulid misalnya. Ya, mereka mengatakan apa? Orang-orang yang tidak merayakan Maulid tidak mencintai Nabi, tidak menjalankan sunnah. Nah, ini Syekhul Islam bin Taimiyah. Di mana setiap kelompok merasa jalan yang mereka tempuh adalah sunnah dan metode orang yang menyelisihinya adalah bid'ah. Lalu mereka menghukumi lawannya dengan hukum bid'ah. Berarti kalau dia tidak ikut sunnah kita, jadi amalan khusus bagi dia dianggap sebagai sunnah. Sehingga orang yang tidak mengikuti sunnah yang mereka maksud, mereka anggap sebagai orang yang menyelisihi sunnah. Orang yang menyelisihi sunnah. Ya, lalu mereka pun melakukan kejahatan-kejahatan yang banyak. Ya. Kalau mereka menyelisihi sunnah, berarti mereka pelaku bid'ah. Ya, mereka pelaku bid'ah. Lalu mereka pun melakukan kejahatan-kejahatan yang banyak, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Ini kata Syekhul Islam bin Taimiyah. Masih lanjut perkataan Syekhul Islam. Kelompok yang pertama kali tersesat dalam hal ini adalah Khawarij. Ya. Mereka menganggap diri mereka berada di atas sunnah, sementara Ali dan Muawiyah beserta pasukan keduanya berada di atas bid'ah. Iya kan? Nah, orang-orang Khawarij yang keluar memberontak kepada Ali dan Muawiyah merasa mereka berada di atas sunnah. Makanya siapa yang membunuh Ali? Siapa yang membunuh Ali? Ayo, siapa yang jawab? Siapa? Waalaikumsalam Pak Iwan. Yang membunuh Ali namanya Abdurrahman ibn Muljim. Ketika dia hendak membunuh Ali, dia mengatakan apa? Ya Ali, inil hukm illa lillah. Wahai Ali, dia membacakan ayat kepada Ali. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Maksudnya apa? Wahai Ali, yang menjalankan hukum Allah itu kami, engkau tidak menjalankan hukum Allah. Coba lihat orang Khawarij merasa mereka yang berada di atas sunnah, sementara Ali dan Muawiyah keluar dari sunnah. Lalu mereka pun menghalalkan pembunuhan kepada kaum muslimin. Akhirnya apa? Orang-orang Khawarij memerangi Ali dan Muawiyah, membunuh banyak orang Islam. Sampai pada zaman itu apa yang terjadi? Ya, mereka yada'una ahlal awthan. Mereka membiarkan orang-orang musyrik, tidak diganggu orang musyrik, wa yaqtuluna ahlal Islam, dan membunuh orang-orang Islam. Coba Pak. Ini bahayanya bid'ah. Bahayanya apa? Bid'ah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, bid'ah adalah agama yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang beragama dengan agama yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia adalah pelaku bid'ah. Barang siapa yang beragama dengan agama, ya, ini persoalan agama bukan persoalan dunia, ya, yang beragama dengan agama yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia adalah pelaku bid'ah. Inilah makna dari firman Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah.
Apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah, tandingan-tandingan untuk Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Orang-orang Khawarij, terutama di zaman ini, itu keliru dalam memahami ayat ini. Ya. Salah satu berdengkap Khawarij Sulawesi Selatan, ya, itu pernah membawakan ayat ini, ya, langsung di depan saya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan billah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan bagi Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah yang membuat syariat, aturan, undang-undang untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Mereka mengatakan apa? Ayat ini turun untuk anggota dewan. Kenapa? Karena anggota dewan bikin apa? Undang-undang ke syariat. Ya. Maka anggota dewan, pemerintah, semuanya itu adalah tauhid, kata mereka, berdasarkan ayat ini. Coba lihat. Makanya nanti kita akan sebutkan bahwa di antara sumber bid'ah itu adalah apa? Ya, kesalahan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, kesalahan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kenapa salah paham? Karena kejahilan, ya, atau kurangnya ilmu mereka. Ini salah satu ma'khadh ahli sunnah. Ya, salah satu apa? Ma'khadh istidlal ahli bidah. Salah satu sumber pendalilan ahli bidah. Ya, kesalahpahaman terhadap dalil. Maka kita perhatikan ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di sini adalah syuraka. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan dalam syara'u lahum minad din? Perhatikan perkataan minad din. Di dalam agama, yang membuat aturan-aturan baru di dalam agama. Aturan yang tidak ada pada zamannya Nabi, tidak diajarkan para sahabat, mereka bikin aturannya sendiri. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah, yang membuat aturan-aturan baru, itu disebut apa namanya? Syirkun billah. Ya, tandingan bagi Allah. Seakan-akan mereka mengangkat Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena yang berhak untuk membuat ibadah, yang berhak untuk membuat aturan dalam agama siapa? Allah. Bahkan Nabi Muhammad tidak berhak membuat aturan dalam agama. Tidak berhak. Ya, Muhammad itu apa? Rasulullah, utusan Allah yang membawa aturan agama yang sudah Allah buat. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan itu kepada kita. Ya, makanya pernah suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan apa? Mengharamkan madu. Dalam riwayat yang dikatakan mengharamkan menjimai Maria Al-Qibtiyah. Kenapa? Gara-gara istrinya. Ya, Rasulullah mengharamkan itu, padahal Allah halalkan. Maka turunlah ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Nabi ditegur. Ya. Dan Allah sengaja mengadakan perbuatan ini untuk menjadi pelajaran bagi umatnya, bahwa kita ini ternyata tidak boleh bikin-bikin aturan sendiri dalam agama. Ittabi'u wa la tattabi'u wa qad tufidu. Ikuti saja, jangan bikin-bikin yang baru. Sudah cukup agama yang datang sama kita ini. Nah. Jadi ini bahayanya ya. Ya. Hak untuk membuat agama, hak untuk membuat ibadah, hak untuk membuat aturan dalam agama itu haknya Allah. Sehingga kalau ada orang yang menempatkan dirinya dalam posisi orang yang berhak untuk membuat aturan dalam agama,
maka seakan-akan dia menempatkan dirinya sejajar dengan Allah sebagai pembuat syariat. Imam Syafi'i berkata, bid'ah merupakan istilah untuk suatu metode dalam beragama, dan ini yang saya lihat banyak ramai para ustadz kita mengutip ini dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Syafi'i berkata, bid'ah merupakan istilah untuk suatu metode dalam beragama yang dibuat-buat dan menyerupai syariat. Perhatikan, di dalam agama dan dibuat-buat menyerupai sama dengan syariat. Ya, makanya nanti dalam pembahasan tercelanya bid'ah, salah satu poinnya apa? Ya, di antara sisi tercelanya bid'ah adalah dia menjadi samar sehingga orang tidak tahu, orang bingung ini agama apa bukan, sehingga menipu banyak orang. Ini sisi tercelanya bid'ah. Jadi bid'ah merupakan istilah untuk suatu metode dalam beragama yang dibuat-buat dan menyerupai syariat. Tujuan untuk melakukan hal tersebut adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian itu adalah definisi dari orang yang tidak memasukkan tradisi ke dalam makna bid'ah. Ya, tradisi ini maksudnya adat ya, keseharian dalam bid'ah dan hanya mengkhususkan dengan ibadah. Ini definisi bagi orang yang mengatakan bid'ah itu hanya dari sisi ibadah saja atau dari sisi akidah saja. Adapun dalam sisi kehidupan keseharian itu tidak ada bid'ahnya. Ya. Sebagian orang memasukkan, ya, ada bid'ah dari sisi keseharian. Ya. Dari sisi keseharian. Terkadang kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari itu bisa menimbulkan apa? Perkara bid'ah. Seperti apa? Seperti orang yang melakukan perbuatan keseharian, ya, menentukan sesuatu jenis perbuatan keseharian untuk mendekatkan diri kepada Allah, dijadikan sebagai ibadah. Seperti apa? Seperti orang yang menentukan dirinya, misalnya apa? Meninggalkan sesuatu gunanya adalah untuk beragama, sesuatu dari kehidupan dunia. Misalnya apa? Saya seperti contoh 3 orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk ingat 3 orang yang meninggalkan perkara dunia untuk apa? Untuk beragama. Ada yang mengatakan apa? Ini atazun nisa. Saya tidak mau menikah, ya kan? Ya, menikah, punya istri, hidup bersama, ini persoalan apa? Dunia. Tidur persoalan dunia. Dia mengatakan apa? Saya tidak mau tidur malam. Dia meninggalkan tidur malam untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu koneksinya tadi itu, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini persoalan kebiasaan sehari-hari, makan. Ya, dia tidak mau makan, meninggalkan makan. Yang sebenarnya Allah halalkan bagi dia makan, tapi dia tidak mau makan karena apa? Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, padahal bukan syariat puasa. Nah. Adapun bagi orang yang memasukkan amalan-amalan tradisi ke dalam definisi bid'ah, maka mereka berpendapat bahwa ia adalah suatu metode dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat. Sama itu tadi, tidak mau makan, berazam, bertekad untuk tidak makan setiap hari, berpuasa setiap hari. Ya, kenapa? Karena beribadah kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, ini mirip apa? Mirip dengan ibadah puasa, ya kan? Mirip dengan ibadah puasa. Jadi menyerupai syariat, ya, dia menyerupai syariat puasa. Tujuan melakukannya sama dengan tujuan melakukan syariat, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia berharap pahala dengan apa yang dilakukan itu. Saya tidak mau minum air dingin untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, itu namanya bid'ah. Minum air dingin atau tidak minum air dingin itu pilihan, persoalan duniawi, ya kan? Tapi dia melakukannya untuk beragama, dengan tujuan beragama. Paham di sini? Maka itu yang disebut bid'ah dalam kehidupan sehari-hari, bid'ah dalam tradisi. Ya.
Baik, kita berikan contoh. Contoh menyerupai syariat antara lain. Jadi ada kata kunci yang diberikan tadi oleh Syekh Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, yakni udahis syariah, menyerupai syariat, menyerupai agama. Nah, padahal dia bukan dari agama. Contohnya, pertama, membuat batasan tertentu seperti bernazar untuk berpuasa sambil berdiri, tidak duduk. Saya tanya, berpuasa ini syariat atau bukan? Puasa Ramadan misalnya, syariat atau bukan? Syariat. Tapi dia bernazar untuk berpuasa, tidak mau duduk, berdiri satu hari. Bisa dipahami? Maka ini seperti apa? Syariat. Berdiri, tidak mau duduk ketika berpuasa, itu masuk. Ada dalil syariatnya atau tidak? Tidak ada. Tapi disandarkan kepada puasa. Maka mirip dengan syariat. Seakan-akan dia apa? Bersungguh-sungguh dalam, kalau saya puasa seperti orang biasa, duduk, tidur, apa semua, biasa-biasa. Saya mau lebih kesungguhan. Batasan tertentu, angka tertentu. Ya, batasan angka. Kenapa? Batasan angka tertentu, batasan hari tertentu, ya, batasan waktu tertentu yang tidak ada sumbernya dari syariat, maka ini apa? Beda. Ya, karena dalam syariat kita rincian-rincian itu ada dalilnya. Kenapa kita ruku begini? Kenapa kita sujud? Karena ada dalilnya. Kenapa dalam salat, misalnya dalam sujud, satu kali sujud kita baca subhana rabbiyal a'la 3 kali? Kenapa 3 kali? Dari mana angka 3 kali ini? Dari dalil, ada sumbernya. Bisa dipaham? Maka batasan-batasan angka, batasan hari, ya, jumlah, dan seterusnya, itu secara rinci sudah ada dalam agama kita, sudah ada dalam Islam. Sehingga tidak boleh kita bikin-bikin sendiri. Alhamdulillah. Ya, kita istirahat dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.